Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Damayanti, NPMA 1G017116, Prodi PGSD, kelas 6C. Di sini saya akan mensimulasikan video dari tema integratif iptek, yaitu pada kelas 6 semester 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku di pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pinter. Siapa yang belum rapi? Oh, sudah rapi semua. Baiklah, sebelum belajar kita harus ngapain dulu? Berdoa. Siapa yang bisa mimpin doa? Saya Bu. Aleta? Ayo, Aleta mimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tawait Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami mau belajar. Bukakanlah pintu hati kami dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Apa di sini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita hari ini belajar PKN, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk ini, penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ada yang tahu? Tahu. Siapa yang mau mimpin? Ayo, semuanya berdiri. Garuda Pancasila ya. Garuda 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terus tepuk PPK. Udah? Ayo, berdiri lagi. Siapa yang mimpin? Berbi, ayo. Berbi, Jius. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pinter. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa yang harus kita lakukan saat berpapasan dengan teman? Menyapa. Pinter. Ya, memang kalau kita bertemu sama teman, kita harus menyapa. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita menjawab sapaan dari teman? Baik. Terus? Ramah. Ramah. Ya, kalau kita dipanggil oleh teman, kita harus menjawabnya dengan baik. Berbi tahu jawabnya harus mana? Misalnya dipanggil Berbi. Terus, bagaimana sikap kita jika ada yang menyapa kita? Kita harus ramah dan baik. Terus ada lagi? Jadi, kalau ada teman yang menyapa, kita harus jawabnya dengan baik, dengan ramah, dengan sopan. Ngerti? Ibu. Ini siapa yang hafal Pancasila? Aku Satu-satu ya, ayo mulai dari Berbi. Sila pertama. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa, Azel, kemanusiaan yang adil dan beradab, Eleta, persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bangunan meratan kerukunan, terus yang kelima bareng-bareng. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Warning. Sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa, sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Sila kedua, kemanusiaan yang ada beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Nah, ini berikut Ibu ada video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak lihat ya. Dapat diselaraskan dalam pengamalan setiap poin-poin Pancasila seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati antara pemeluk agama lain sehingga tercipta kerukunan hidup. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melakukan kegiatan kemanusiaan seperti saling tolong-menolong antara sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan tidak memandang derajat dan status sosial. Kami, negeri pejuang ini, pantas untuk bangkit. Jangan hiraukan rasa sakit bila selamanya tidak ingin menjadi besar. Saatnya bangkit. Terima kasih kepada para pendahulu kami. Meski langkah kami belum berarti, namun kami ada untuk negeri. Waktunya kita membilang pulau yang membentang, merajut negeri yang carut marut. Waktunya kita membasuh saka yang kusut, mencuci pikiran agar tetap suci. Biarkan matahari menyengat, tapi kita sepakat untuk negeri kita. Bangkit tak cuma melihat, tapi mengikat sekuat semangat agar tidak berkarat. Sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Sholat 5 waktu bagi agama Islam dan Trisandia bagi agama Hindu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki, rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah 1. Merapikan tempat tidur. 2. Bermain bersama adik atau kakak. 3. Membantu ibu membersihkan rumah. Dan 4. Menyirami tanaman pada pagi hari dan sore hari. Berikut adalah beberapa gambar terkait dengan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Apakah teman-teman mengetahui makna dari pohon beringin?
Makna dari pohon beringin ialah pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah 1. Hidup rukun. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. 3. Tidak memaksakan kehendak. 4. Saling menyayangi dan menghargai antara satu dengan yang lain. Berikut adalah contoh gambar terkait dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kalian mengetahui lambang dari sila keempat Pancasila? Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah 1. Pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Menerima dengan lapang dada hasil musyawarah. 3. Berani mengemukakan pendapat. 4. Mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lain. Berikut adalah beberapa contoh gambar terkait pengamalan sila keempat Pancasila. Sila kelima. Apakah teman-teman sudah mengetahui bunyi dari sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna padi dan kapas ialah padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah 1. Menabung. 2. Membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 3. Berbagi makanan dengan adik atau kakak. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Yang kemarin sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti diperiksa, terus lihat yang temannya, lihat ada yang beda atau jawabannya sama ya. Nanti kelompoknya Barbie sama Azel, Nabila sama Aleta mencocokkan hasil diskusinya yang kemarin sama hasil pekerjaan kemarin. Dilihat apa yang perbedaannya dan adakah soal isiannya yang sama ya. Ini. Nah, tadi sudah mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kita belajar SBDP, yaitu tentang patung. Di sini patung adalah hasil karya 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlebih dahulu dengan teknik cetak atau cor. Untuk di Indonesia sendiri, seni patung sudah dikenal sejak zaman prasejarah dan terus berkembang hingga sekarang. Berbagai macam bentuk dan ukuran patung bisa ditemui di Indonesia. Jenis dan bahan dasar pembuatan patung juga beragam. Ada yang terbuat dari bahan lunak, kayu, tanah liat, semen, hingga bahan dengan struktur yang keras seperti batu dan logam. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu figuratif dan non-figuratif. Selanjutnya, ada teknik-teknik dalam membuat patung seperti teknik buksir, teknik modeling, teknik merakit, teknik cetak, dan masih banyak. Nah, di sini Ibu akan ngasih contoh dari video, yaitu tentang contoh-contoh patung dan cara pembuatannya. Anak-anak lihat ya. Coba kalian teka setelah kalian mengamati gambar-gambar tadi. Fungsi patung yang pertama adalah bahwa patung sebagai fungsi personal. Maksud dari fungsi personal dari patung adalah bahwa patung dibuat sebagai ungkapan perasaan seseorang atau pematung, dan di dalamnya adalah termasuk untuk tujuan keagamaan
atau religi. Coba kalian lihat contoh gambar di layar ini. Gambar yang pertama adalah sebagai ungkapan perasaan pematung. Fungsi patung yang kedua adalah sebagai fungsi sosial. Bentuk patung dengan fungsi sosial ini dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau untuk mengenang jasa seorang pahlawan. Bentuk patung sebagai fungsi sosial ini biasanya dibuat dalam bentuk monumen. Fungsi patung yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Menurut kalian apa ya pengertian patung sebagai fungsi fisik? Ya, baiklah, akan Ibu jelaskan. Patung sebagai fungsi fisik ini adalah bahwa patung dibuat adalah semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Jadi lebih mengutamakan nilai estetika. Biasanya ada di taman ataupun di konstruksi bangunan megah. Sudah jelas bukan anak-anakku mengenai fungsi patung? Mari kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya. Ibu yakin kalian pasti bisa menyebutkan bentuk dari patung setelah kalian mengamati bentuk-bentuk patung pada gambar yang pertama. Bentuk patung ada dua. Yang pertama adalah figuratif atau realisme, dan yang kedua adalah non-figuratif. Bentuk patung figuratif atau realisme adalah patung yang dibuat merupakan tiruan dari bentuk alam. Alam terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua adalah bentuk patung non-figuratif. Bentuk patung non-figuratif ini dibuat sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam yang ada. Kalian lebih mengenalnya adalah bentuk patung abstrak. Fungsi 1. Fungsi personal. 2. Fungsi sosial. Ketiga adalah fungsi fisik. Kesimpulan yang kedua bahwa patung mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk figuratif dan bentuk non-figuratif. Nah, setelah kalian Ini adalah karyanya anak Mitreka yang bernama Dina Arini. Dia bikin kura-kura karena terinspirasi karena dirinya. Kasihani saya, tubuh saya kerempet, nggak pernah dikasih makan sama juragan saya. Juragan saya itu. Tadi kan Barbie satu kelompok sama Azel, Aleta satu kelompok sama Nabila. Sekarang Azel masuk ke kelompoknya Aleta, terus Nabila masuk ke kelompoknya Barbie. Terus Nabila nunjukin hasil dari tugas ini tadi ke Barbie. Barbie juga menunjukkan hasil tugasnya sama Nabila, berbagi
hasil ya. Terus Azel juga seperti itu sama Aleta ya. Ayo, Indah coba. Nabila ngasih sama Baby. Oh, udah ada depan. Ayo, hasilnya dikumpulin. Nah, selanjutnya Ibu kasih soal tes ya. Ini Azel. Diisi dengan benar ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulin ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang mau ini menerangkan ke depan? Sampai, Azel, ayo maju Azel. Ini yang dibaca. Sini. Nilai. Yang kau tulis ke aku. Baca ya. Selesai, ada dikumpul tugasnya ya. Oke, pinter. Di rumah jangan lupa belajar lagi ya. Ya, Bu. Baiklah, ayo kita tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Nanti kalau sudah pulang jangan lupa pembelajarannya tadi diulang lagi ya. Yang belum ngerti dipahami lagi. Baiklah, ada yang tahu sebelum kita pulang kita harus kenapa? Berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ayo, siapa? Nabila. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, semuanya pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.